Terlihat ratusan pengusung Cakades nomor urut 1 Siti Khalifah memenuhi depan kantor desa Sumberlesung Senin pagi. Kedatangan mereka untuk mendukung Cakades Khalifah dalam memperjuangkan laporan kecurangan pelaksanaan Pilkades 5 September yang lalu. Melalui mediasi, akhirnya perwakilan Cakades Siti Khalifah masuk ke dalam kantor desa dan menemui panitia Pilkades tempat untuk menyampaikan keluhannya. Sempat terjadi adu argumen antar kedua kubu baik pihak Cakades maupun panitia Pilkades. Keluhan dari Cakades nomor urut 1 dibantah oleh Ketua Panitia Pilkades Sumberlesung yang menyebut seluruh mekanisme yang ada sudah sesuai aturan. Protes yang sudah disampaikan kepada kami semuanya menolak protes ini karena kami merasa yakin bahwa pelaksanaan ini sesuai dengan aturan yang ada dan kami sudah menjaga sekuat tenaga untuk apa yang dituduhkan itu tidak terbukti. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan di samping itu di luar kemampuan kami. Itu aja. Terima kasih. Sementara itu, relawan Cakades nomor urut 1 Hendro Handoko tidak terima dengan mediasi ini dan akan membawa ke ranah hukum selanjutnya karena indikasi kecurangan sudah terbukti dengan data dan saksi yang ada saat pelaksanaan Pilkades. Makanya panitia ini sudah menabrak berbagai macam aturan yang sudah jelas indikasinya, sudah tertera di Perbuk, sudah tertera di Tatip. Salah satunya misalnya saya kutip itu ada berapa pasal berapaan tadi 30 ayat berapaan itu di sana sudah jelas bahwa selama terjadi permasalahan panitia tidak berhak dan tidak boleh untuk melakukan pengesahan. Ternyata mereka juga sudah lakukan. Yang kedua, memang sebenarnya kami sederhana. Tuntutan kami ini, kami ingin bahwasanya pelaksanaan Pilkades ini berjalan dengan transparan, demokratis, jujur, dan adil. Nah, yang kami rasakan pelaksanaan ini, pelaksanaan Pilkades yang ada di Sumberlesung tanggal 5 kemarin itu sudah sangat tidak transparan dan kami semua punya buktinya. Maka selanjutnya yang akan kami tempuh, kami sudah sepakat barusan bahwa kita akan menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kita akan melaporkan sesuai dengan ranah hukum yang ada. Ya, karena di Tatip maupun di Perbuk itu ini bukan, kalau Pilkades bukan ranahnya ke MK seperti yang Pileg dan lain sebagainya. Ini ke pengadilan yang lebih tinggi. Berartinya kita insya Allah per hari ini kita akan melaporkan langsung ke ranah hukum yang lebih. Dari Ledo Ombo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dalam acara diskusi publik bertajuk Mau Jember Maju, Butuh SDM Unggul yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jember bersama Universitas Jember ini, Kepala Bank Indonesia Jember Hestu Wibowo memaparkan data perekonomian. Jika dibanding tahun lalu yang mencapai 5-10%, sektor pertanian kini mengalami pelambatan yaitu hanya 2% saja. Hestu menilai aneh dengan pertanian Jember karena sektor inilah yang menjadi andalan Kabupaten Jember dari dulu sehingga Jember sering disebut sebagai lumbung padi Jawa Timur dan nasional. Beberapa komoditas pertanian unggulan Jember antara lain padi, cabai, kopi, tembakau, dan komoditas lain. Menurut Hestu, penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari cuaca hingga persaingan dengan daerah lain. Namun ada sektor yang grow, yaitu sektor perdagangan yang mengalami kenaikan sebesar 9%. Pertumbuhannya melambat. Namun ada sektor lain yang kelihatannya mungkin secara share nggak terlalu besar, namun memberikan pertumbuhan cukup besar, yaitu adalah di sektor perdagangan dan juga di sektor industri pengolahan makanan minuman dan akomodasi. Itu kenaikan sekitar 9-20%. Nah, ini kita melihat bahwa ada sedikit ada sedikit pertanyaan lah gitu. Kalau kita simak lebih jauh ada pertanyaan, kenapa kok Jember ini ditopang oleh sektor pertanian, namun penopang utamanya ini justru tumbuhnya semakin melambat setiap tahunnya. Turun terus, tadi saya gambarkan ada statistiknya. Konsisten. Jadi konsisten. Ya. Itu namun tahun berapa? Itu sekitar 5 atau 6 tahun yang terakhir, 6 tahun yang terakhir, 5 tahun yang terakhir. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sejak zaman kolonial, pertanian merupakan sektor strategis di daerah Kabupaten Jember karena banyaknya lahan subur dan komoditas yang cocok. Namun hal itu perlu dukungan pemerintah setempat karena sarana prasarana,
Perda, perlindungan lahan produktif merupakan suatu dukungan yang sangat dibutuhkan bagi perkembangan pertanian. Oleh sebab itu, Kepala BI Jember Hestu Wibowo menyarankan Pemkab fokus ke sektor pertanian karena berdasarkan dari data Bank Indonesia, Jember akan menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus karena sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian Jember. Apalagi potensi yang ada di Jember sudah sangat lengkap mulai dari lahan sampai jenis komoditas yang ada. Sehingga sangat disayangkan jika potensi besar ini tidak dimanfaatkan dengan pengembangan yang serius. Kalau prefer itu kan kembali kami kan hanya merekomendasikan saja Pak. Artinya kami memberikan masukan, kami memberikan berdasarkan data-data dan analisis yang kami miliki sebatas di kemampuan kami di Bank Indonesia. Artinya bahwa lihat dari data-data yang ada bahwa prospek seperti itu tadi Pak. Jember ini karakteristiknya pertanian Pak, wilayah pertanian. Sayang kalau potensi ini tidak dikembangkan ke depannya. Bahkan tadi kalau kita kaitkan dengan SDM Pak, harusnya SDM-nya diarahkan ke sektor pertanian. Harusnya perguruan tinggi yang ada UNED dan juga perguruan tinggi lain harusnya mengembangkan vokasi-vokasi ataupun jurusan-jurusan yang lebih mengembangkan pertanian. Di samping juga memberikan insentif pada pertanian, Pak. Berarti anak-anak sekarang, saya berharap tuh mungkin ke depannya dari UNED atau mungkin dari Jember lah, muncul insinyur-insinyur pertanian yang unggul. Jadi itu dikaitkan dengan SDM. Artinya ada insinyur yang bisa mengembangkan mungkin varietas yang unggul. Mungkin ada insinyur pertanian yang bisa mengembangkan meningkatkan produktivitas suatu komoditas pertanian yang lebih unggul dan lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, atau mungkin ada teknologi-teknologi lain di sektor pertanian. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Penjaringan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati di kantor PDIP Jember terus berlangsung. Seorang aktivis difabel Jember, Kusbandono, juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati. Selama ini Kusbandono dikenal sebagai aktivis yang selalu gigih memperjuangkan hak kaum disabilitas. Mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI Cabang Jember ini kerap melakukan aksi bersama aktivis kaum disabilitas lainnya untuk menuntut pemerintah agar memperhatikan hak-hak dasar kaum disabilitas seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, dan kesehatan. Karena memang selama ini banyak kantor pelayanan publik yang tidak bisa diakses oleh kaum disabilitas atau sulit diakses menggunakan kursi roda dan lain sebagainya. Padahal kaum disabilitas tersebut memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Selain itu, banyak instansi yang tidak mau menerima kaum disabilitas sebagai karyawan sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kusbandono mengaku tertarik untuk mendaftar ke PDIP karena Megawati Soekarno Putri yang merupakan ketua umum partai berlogo banteng itu pernah mengatakan bahwa PDI memperjuangkan wong cilik. Sedangkan kaum difabel memang merupakan salah satu kaum yang sering termarginalkan. Menurut Kusbandono, seluruh kaum disabilitas harus mendapatkan haknya. Berdasarkan data BPS tahun 2010, di Jember ada sekitar 20.000 lebih individu berkebutuhan khusus atau disabilitas. Sedangkan di tahun 2019, kaum disabilitas di Jember diperkirakan mencapai 40.000 orang. Kata-kata Ibu Megawati bahwa PDI memang dagannya adalah memperjuangkan wong cilik. Selama ini kondisi difabel adalah bagian dari kaum marginal. Itu yang harus diperjuangkan, dan difabel juga diberikan lebih dari 20.000. Itu berdasarkan data BPS 2010. Ya. Kemudian kalau dihitung sampai 2019 ada kemungkinan difabel Jember itu mencapai sekitar 40.000. Juru bicara tim 7 penjaringan PDIP Jember yang juga merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Jember, Lukman Winarno, sangat mengapresiasi langkah aktivis difabel Kusbandono yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati. Lukman mengaku sangat paham dengan perjuangan Kusbandono dalam penetapan Perda Disabilitas Jember. Saya pikir kita tahulah siapa Mas Kusbandono selama ini di Kabupaten Jember dengan status aktivisnya kaum difabel, dan kapan hari beliau juga aktif memperjuangkan kaumnya di dalam penetapan perda itu. Saya pikir adalah bagian dari kepercayaan Mas Kusbandono kepada PDI Perjuangan di dalam memperjuangkan, terutama di dalam
kaumnya. Saya pikir perjuangan ini akan luas, tidak sekedar kaum difabel, tapi juga masyarakat Jember. Ini kan bagian dari keresahan dan salah satu yang diprihatinkan oleh kaum difabel Jember. Dan sekali lagi terima kasih dan kami apresiasi. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Hafif, 20 tahun, warga Antirogo, Kecamatan Sumbersari, yang diamankan di rumah warga Sukorambi pasca ditemukan di sebuah sungai di kaki Gunung Rengganis dalam keadaan linglung. Kejadian hilangnya korban terungkap berawal dari Hendra, salah satu teman korban yang ikut berburu, melaporkan hilangnya korban ke Polsek Sukorambi. Polisi bersama Basarnas Jember kemudian melakukan pencarian. Setelah 2 hari proses pencarian, korban ditemukan di sungai dalam kondisi lemas dan linglung. Cerita berman. Ya, baik. Jadi berkat kerjasama dari tim SAR gabungan termasuk dari warga sekitar, alhamdulillah survivor atas nama Muhammad Nur Hafifi diketemukan di sekitaran Sumber Gedong. Ya, itu berada di aliran sungai dan kondisinya saat ini lemas. Dimungkinkan survivor ini mengalami tersesat di atas sehingga banyak energi yang terkuras. Itu dari perkampungan berapa kilo tuh? Ya, dari perkampungan dari pabrik itu mungkin sekitar 7 hingga 10 kilo. Udah berapa hari mungkin hilangnya? Baik, jadi untuk survivor ini kondisi saat ini hilangnya dari hari Minggu, 2 hari 2 malam. 2 malam ya? Atau kondisi pingsan atau gimana? Kondisinya tadi yang kita dapatkan infonya kondisinya agak sedikit lemas hingga saat ini masih kondisinya belum fit, belum stabil sehingga masih ada kelelahan. Nyangkut atau apa? Hanya di sungai gitu? Oh enggak. Jadi posisinya dia jalan. Survivor ini jalan menghampiri warga yang sedang melakukan aktivitas pagi hari di wilayah perkebunan. Sementara itu, menindaklanjuti kesaksian ini, polisi membawa korban ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kronologis pelaporan daripada bersangkutan, kejutan katanya ketemu temannya banyak orang dan berkelahi terus sampai tadi pagi, kemudian diketemukan oleh masyarakat dan tim Basarnas termasuk Polsek Sukorambi. Untuk selanjutnya ini dan korban dibawa kemana? Untuk selanjutnya korban kita bawa ke rumah sakit untuk dicek kesehatannya. Sementara habis dicek rumah sakit kemudian kami serahkan kepada keluarganya. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kita berdiam diri, kita menahan diri saudara-saudara. Ratusan sopir taksi konvensional di Jember melakukan mogok kerja. Mereka memilih melakukan aksi demo di depan kantor DPRD. Sopir taksi ini pun parkir taksinya di pinggir jalan Bengawan Solo Jember yang bersebelahan dengan gedung Dewan. Mereka berorasi meminta anggota DPRD mendesak Bupati Jember untuk segera menghentikan aplikator yang tidak resmi karena membuat sopir taksi online ditinggalkan pelanggannya. Bersama 5 anggota DPRD Jember, ratusan pendemo ini selanjutnya menuju ke kantor Bupati Jember naik taksi kelenteng kuning. Sesampai di depan kantor Bupati Jember, taksi pun diparkir dan para sopir ini kembali menyuarakan aspirasinya. Namun para pendemo itu hanya ditemui oleh Dinas Perhubungan setempat tanpa kehadiran Bupati. Mereka pun masuk ke ruang yang telah disediakan dan menyampaikan tuntutannya kepada para eksekutif itu. Demonstran menagih janji Bupati beberapa tahun silam untuk melarang aplikator tidak resmi yang ternyata hingga kini masih beroperasi di Jember. Dengan sangat kecewa, para pendemo ini pun meninggalkan kantor Pemkab Jember. Siswoyo, koordinator aksi, mengancam akan melakukan mogok kerja jika tidak ada tanggapan serius dari Bupati Jember tentang janjinya yang akan menutup aplikator tidak resmi. Jika tidak menghentikan operasional Grab saat ini juga, berarti pemerintah Kabupaten Jember secara nyata bersekongkol dengan para maling-maling yang merongrong kedaulatan melalui undang-undang yang ada di provinsi ini. Kami akan mogok, kami akan off. Ini apa akan tidak melakukan teman-teman? Kami sudah lelah. Lapar itu makanan sehari-hari bagi kami. Gak ngurus. Akan sampai kapan? Sampai Grab ditutup. Sampai aplikator baru dimentahkan.
Untuk angkutan kota 298. Taksi Argo saya tidak tahu jumlahnya, MPU dan Angdes saya tidak tahu jumlahnya, tapi yang pasti mereka akan off hari ini. Demo ratusan sopir taksi konvensional ini mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian Resort Jember. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Banyaknya persoalan yang dikeluhkan masyarakat atau wali murid di Kabupaten Jember tentang kondisi pendidikan membuat DPRD Provinsi Jawa Timur sudah merancang skema untuk menangani persoalan tersebut. Menurut anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jember Lumajang Karimullah Dahrujiadi, skema yang ditawarkan antara lain melakukan audiensi dengan perwakilan masyarakat dari lembaga komite, wali murid, UPT pendidikan, dan elemen terkait lainnya. Hal itu wajib dilakukan sebagai bentuk check and balance tentang permasalahan atau keluhan dari wali murid, salah satunya persoalan zonasi, dana sumbangan, dan sebagainya. Intervensi ya, karena memang ada otonomi daerah yang di situ peran Bupati DPR, tapi peran pemerintah provinsi sebagai koordinator secara hierarki adalah bagian tanggung jawab juga. Tentu kami akan sinergiskan. Kita akan panduan kita tentu kembali kepada undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada. Mana yang menjadi inisiatif dari lokal, mana yang harus kita dorong, tentu provinsi akan mendorong. Tapi yang tidak kalah pentingnya, sinkronisasi antar kelembagaan, terutama Bupati dan DPR-nya. Di SMP dan SD nanti seperti apa? Kita akan dibenturkan dengan sebuah kewenangan SMK, SMA, kewenangan provinsi. Tentu ini menjadi khusus dan spesifikasi dari pemerintah provinsi dengan tidak meninggalkan lembaga-lembaga setingkat SD maupun SMP. Makanya GTT, pemberian bantuan seragam, BOS, baik itu swasta maupun negeri, itu menjadi sebuah kawalan kami. Bagaimana SMP dan SD, ya kami membawai 38 kabupaten, mana yang menjadi persoalan yang menjadi krusial, mana komunikasi yang intens, ya itu menurut saya kembali kepada peran-peran masing-masing daerah. Selain itu, polemik nasib guru honorer juga harus segera diatasi oleh legislatif dan eksekutif di tingkat daerah, sehingga DPRD Provinsi akan fokus membantu persoalan lainnya. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi program simpanan pelajar dan kantin pandai merupakan langkah awal dalam suksesnya pembukaan 19.000 rekening siswa baru di bulan inklusi yang digelar Otoritas Jasa Keuangan dan Tim Proses Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPKAD Jember Selasa siang. Keterlibatan para guru pengajar dan siswa-siswi untuk memberikan edukasi gemar menabung sejak dini atau usia sekolah dan juga perencanaan keuangan di sekolah untuk para guru. Kegiatan ini juga bagian dari Strategi Nasional Keuangan Inklusi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk mendorong siswa gemar menabung dengan target inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019. Ini kan memang bagian dari SNKI ya, Strategi Nasional Keuangan Inklusi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, dan ini salah satu upaya untuk mendorong siswa-siswa dari SD sampai SMA untuk bisa gemar menabung untuk mewujudkan sasaran atau target tingkat inklusi keuangan sampai akhir Desember 2019 ini sebesar 75%. Nah, tapi tentu ini kan untuk sasaran jangka pendeknya. Sasaran jangka panjangnya adalah bagaimana masyarakat kita dimulai dari sejak usia dini ini bisa selalu tertanam jiwa untuk gemar menabung, untuk selalu menyisihkan uang jajan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Sosialisasi ini juga memberikan edukasi dan informasi program pemerintah Kabupaten Jember untuk mewujudkan suksesnya 1000 kantin bela negara di setiap sekolah negeri yang ada di Kabupaten Jember. Ini bagian dari upaya mewujudkan keuangan inklusi di kalangan pelajar kita. Ini akan sinergi antara pemerintah daerah dengan OJK, baik hari ini sampai ke depannya, karena kami di pemerintah daerah juga sedang menginisiasi adanya kantin bela negara
Di 2020 kita akan wujudkan 1000 kantin jaya negara di setiap sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Jember, baik itu SD negeri maupun SMP negeri. Dalam sosialisasi program simpanan belajar dan kantin pandai di Gedung Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jawa Timur diikuti 250 lembaga sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Bapak Ibu sekalian, matur suwun Ibu Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan 5 Jember menggelar rapat sinkronisasi dan fasilitas peningkatan daya saing UMKM di wilayah kerja Bakorwil 5 Jember. Di mana wilayah ini meliputi Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, dan Kota Probolinggo. Dalam meningkatkan daya saing UMKM, khususnya UMKM yang bergerak pada industri batik, peserta mendapatkan materi tentang standar nasional Indonesia untuk batik dari UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif Surabaya. Tak hanya itu, dalam kegiatan ini juga melibatkan pihak akademisi dalam membahas pengembangan industri batik saat ini. Dharma Wanita Persatuan juga ikut mendukung peningkatan daya saing UMKM dengan menumbuhkan wirausaha baru melalui kerajinan batik tersebut. Salah satu wujud peningkatan daya saing UMKM dalam waktu dekat akan diselenggarakan pameran batik dan lomba fashion show dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, sekaligus memperingati Hari Batik Nasional. Tidak hanya melibatkan UMKM yang bergerak di industri batik saja, dalam pameran batik nanti juga akan menggandeng pelaku UMKM yang ada di wilayah kerja Bakorwil 5 Jember. Nanti pada bulan Oktober nanti itu adalah Hari Batik, sehingga ada usulan dari Dharma Wanita ini untuk mengadakan pameran batik, mengadakan lomba fashion show batik dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan juga dalam rangka Hari Batik. Di sana harapan kita para milenial, para generasi muda, para pengusaha batik, UKM batik juga bisa semakin bisa terekspos, terinformasikan, bisa usahanya semakin bisa berkembang. Nanti tentunya akan kita libatkan dari Gojek, kita libatkan juga dari Bukalapak untuk ikut terlibat dalam acara ini, sehingga UKM di samping batik juga UKM yang lain bisa pameran produk-produk unggulan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Rasid Zakaria datang ke kantor PDIP Jember dengan membawa rombongan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan Rasid untuk menyertakan hasil survei popularitas dirinya kepada PDIP. Menurut mantan Kepala Dinas PU Bina Marga ini, pencalonan kepala daerah harus disertai dengan visi dan tekad yang kuat untuk memajukan Kabupaten Jember. Hasilnya sudah saya sampaikan, biar partai nanti menilai elektabilitas saya sampai di mana. Lalu kemudian saya berharap direkrut. Jadi tidak hanya sekedar orang datang ke sini dan lain-lain, menyenangkan semua orang tanpa ada bukti survei dan modal elektabilitas yang baik. Kapan itu urusan survei? Berdasarkan survei nanti bisa dilihat sendiri, karena ini masalah internal daripada tim saya dan konsultan saya. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Pemkab Jember menggelar rambuk stunting Jumat pagi di Pendopo dengan melibatkan seluruh elemen yang terkait seperti Forkopimda Jember dan juga OPD terkait. Dengan harapan penanganan stunting ke depan menjadi lebih baik dan pemecahan permasalahan sampai ke akarnya sehingga stunting di Jember bisa dihentikan. Dari data Pemkab Jember ada 10 desa yang menjadi titik utama pencegahan dan penanganan stunting seperti Desa Ngampel Rejo, Purwasri, Gelagahwero, Cangkring, Tempurrejo, Jelbuk, Patempuran, Gambiran, Sukodiri, dan Slateng. Penanganan stunting salah satunya adalah menyelesaikan akar permasalahan yang melatar belakangi seperti penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor hubungan dengan ketahanan pangan khususnya masalah akses, lingkungan sosial, dan akses pelayanan kesehatan.
Karena masalah ini nggak selesai dengan diurus oleh Dinas Kesehatan saja. Dan kita juga melibatkan dari KUA karena masalah ini, dalam rembuk ini kita ambil komitmen. Kita akan mengurus stunting ini bersama-sama. Bukan hanya ketika anak-anak ini ada dalam kandungan, tapi sejak ayah ibunya menjadi calon pengantin, maka masa depan anak-anak ditentukan di sana. Kita akan bikin satu kebijakan yang memastikan semua calon pengantin tahu bagaimana mempersiapkan menjadi ayah dan ibu bagi generasi terbaik. Stunting merupakan sebuah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga menghambat pertumbuhan pada tubuh yang tidak berkembang secara optimal. Dari Pendopo, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Pengurus Muslimat NU Ranting Rambi Puji Jember menggelar kegiatan bakti sosial yakni membagikan santunan uang tunai dan tas sekolah kepada 30 anak yatim dan piatu. Kegiatan bakti sosial ini dilakukan dalam rangka meraih keutamaan bulan Muharram. Sumber dana untuk kegiatan ini diperoleh dari sumbangan sukarela dari para anggota muslimat dan juga sejumlah dermawan. Selain itu, sebanyak 45 kaum duafa juga diberikan paket sembako. Alhamdulillah di malam hari ini santunan anak yatim ada 30 anak, untuk duafa ada 45 janda tua. Memang kita mengedepankan terutama ibu-ibu ini, kita sebagai Muslimat NU Ranting Rambi Puji Kota masih terbina 3 tahun. Tapi alhamdulillah ibu-ibu muslimat semua kompak dan mulai dari pengajian, istighosah, sholawatan, semua kompak termasuk kegiatan sosial. Sudah 2 kali ini yang kita lakukan santunan anak yatim dan duafa. Jadi masih mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi, lebih besar lagi yang kita undang. Alhamdulillah, amin. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kelompok Tani Kopi Sejahtera bersama Dusun Danci, Kecamatan Panti ini dengan bimbingan dari Akademik Politeknik Negeri Jember dan didanai oleh Kemenristek Dikti, petani diberikan pendampingan serta bantuan alat yang modern. Sehingga pengelolaan kopi menjadi lebih baik lagi dan meninggalkan cara lama yang hasilnya tidak menguntungkan petani. Dari awal panen selalu dijaga kebersihan dan kelestarian buah kopi, lalu direndamkan ke air bersih. Setelah itu dimasukkan ke mesin yang nantinya akan menggiling memisahkan kulit dari biji kopi. Setelah itu kopi diendapkan atau difermentasikan, lalu digiling kembali untuk membersihkan sisa kulit dan fermentasi. Kemudian, kopi dibawa untuk dijemur. Setelah kering, kopi langsung di roasting hingga siap untuk dikonsumsi. Dengan metode yang benar melalui SOP tersebut seperti mengatur efisiensi manajemen lingkungan serta mengaplikasikan teknologi yang ada untuk mengolah kopi pasca panen, kualitas kopi yang dihasilkan menjadi lebih baik. Dan kini penjualan kopi rakyat Dusun Danci Kecamatan Panti ini sudah ekspor dari negara tetangga di Asia hingga ke Eropa. Sementara itu, pendamping petani yang juga dosen Poli J. Kasutiani Ngati, pengembangan dan pendampingan produksi bersih kopi dari Kemenristek Dikti ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas kopi Jember agar bertambah maju, serta mengajarkan petani dalam pengolahan limbah yang baik dan benar, sehingga tidak merusak lingkungan. Pendampingan di Dusun Danci Kecamatan Panti ini cukup berhasil. Kini kopi rakyat telah diterima dan dinikmati oleh masyarakat lokal Jember serta warga luar negeri. Karena untuk yang kualitas ekspor kini sudah merambah Asia dan juga Eropa. Untuk perbaikan teknologi dari produksi bersih dari petani di Panti ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas dari kopi itu sehingga unggul di pasaran dengan menerapkan produksi bersih kopi. Dengan peningkatan produksi ini akhirnya petani itu bisa memilah antara kualitas-kualitas kopi yang harus dihasilkan sesuai dengan standar SNI, jadi seperti itu gitu. Sehingga nanti di pasaran itu bisa menjadi kualitas ekspor. Sementara itu di sisi lain, dengan metode produksi bersih kopi ini, limbah yang dihasilkan tanaman kopi dimanfaatkan dengan baik.
Kulit bawahnya digunakan untuk pupuk organik dan juga kulit atasnya sebagai bahan atau media untuk berkembangnya jamur. Dari Panti, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Karena banyaknya sampah botol plastik bekas minuman kemasan maupun mineral, sekelompok siswa sekolah menengah kejuruan negeri 2 Jember berhasil memanfaatkannya menjadi kolam ikan portable. Pembuatan kolam ikan portable ini sangatlah mudah. Pertama-tama, sampah botol plastik yang telah terkumpul dimasukkan ke dalam kardus bekas hingga penuh. Kemudian diikat dengan menggunakan tali rafia. Kemudian dirangkai menjadi bentuk persegi atau sesuai dengan keinginan. Rangkaian botol yang telah diikat dan dirangkai menjadi bentuk persegi sebagai dinding kolam kemudian ditutup dengan bahan plastik terpal untuk wadah air. Untuk menghindari kebocoran air, terpal plastik diberi lapisan plastik yang lebarnya sesuai dengan ukuran kolam ikan portable tersebut. Idenya pertama ini dari kan banyak sampah-sampah berserakan di kantin-kantin itu, daripada tidak dimanfaatkan, lebih baik dimanfaatkan. Nah, terus kami berpikir dimanfaatkannya buat kolam ikan portable ini. Seberapa sulit membuatnya, Dek? Sebenarnya tidak sulit kalau dikerjakan bareng-bareng itu. Kesulitannya cuma saat menali itu. Kenapa kok dikatakan menali itu sulit? Karena lumayan lama dan pengerjaannya itu. Apa butuh penekanan nggak? Ya, butuh penekanan yang kuat juga. Tujuannya supaya apa? Supaya kuat dan enggak melenceng. Selain dapat memanfaatkan sampah plastik botol bekas, kegiatan ini sebagai bagian pembekalan kreativitas kewirausahaan sejak usia sekolah, yang nantinya diharapkan juga dapat menciptakan budidaya ikan dengan lahan sempit. Inovasi ini berdampak positif terhadap perkembangan anak-anak muda sekarang yang masih duduk di bangku SLTA, dalam hal ini SMK. Dia kalau sudah lulus, kalau dia tidak bisa bekerja atau tidak terserap di dunia kerja sesuai jurusannya, maka dia bisa mengembangkan kewirausahaan melalui berternak ikan dengan menggunakan kolam portable memanfaatkan bahan limbah. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan.